Increasingly worsening congestion and air pollution in cities have encouraged several international agencies to establish the TUMI e-bus mission initiative. Funded by the German Ministry of Economic Cooperation and Development, TUMI e-bus mission aims to reduce congestion and air pollution in cities by creating an environmentally friendly urban transportation system and supporting the deployment of e-buses in global south cities, including cities in Indonesia. To support this, TUMI e-bus mission has organized a stakeholder workshop for its 7 network cities in Indonesia, these being Bogor, Bandung, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Semarang, and Medan, so the respective city governments are familiar with the deployment and financing strategy for the deployment of e-buses projects in their cities. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kita semua saat ini sangat menyadari bahwa di era transformasi dari kendaraan berbasis bahan bakar ya, fuel, menuju ke energi listrik ini suatu keniscayaan, dan Kemenhub sangat mendorong, dan bahkan kami dari Badan Kebijakan Transportasi ini diberi penugasan khusus oleh Pak Menteri Perhubungan dalam rangka ikut bagaimana kita mengakselerate, bagaimana melakukan percepatan di bidang penerapan daripada kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicle ini secara lebih cepat. Koalisi TUMI ini, Bapak Ibu, kami telah bekerja selama 2,5 tahun dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu membantu mencapai target pengadaan 100.000 bis listrik di level global. Target utama ini dicanangkan agar mampu mengurangi lebih dari 15 megaton emisi karbon di sektor transportasi. Pertama, kami mewakili Kementerian Perhubungan tentu sangat menyambut baik ya, dan mengapresiasi karena kebijakan mobil listrik ini atau kendaraan listrik ini sesuatu yang sangat strategik, dan pemerintah sudah komit untuk mewujudkan itu dalam waktu yang secepat-cepatnya. Angkutan massal menjadi prioritas dalam rangka mobilisasi warga, karena angkutan massal memang sangat efektif dan efisien. Tapi pilihan angkutan massal menggunakan bis adalah salah satu moda yang paling cocok untuk mobilisasi tersebut. Kita memerlukan banyak sekali aspek yang kira-kira mendukung bagaimana e-bus ini bisa segera diimplementasikan. Dan tantangan ini sebetulnya cukup luas, sehingga workshop ini memang menjadi penting supaya kita bisa memastikan apa langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana pengalaman orang lain untuk mengembangkan e-bus ini sebagai bagian dari mobility yang akan kita siapkan di tahun-tahun berikutnya. Ya, harapannya semoga banyak kota-kota besar di Indonesia mengadopsi public transport berbasis listrik ya. Jadi mulai sekarang adanya transformasi dari konvensional transportasi menuju EV transportasi, termasuk EV bus. Sehingga harapannya kita memiliki green cities, dan juga harapan kedua terkait juga dengan e-bus adalah banyaknya investment, baik itu public maupun private investment di public sector, di public transportation untuk EV. This workshop has shown that e-buses are no longer considered fringe or an unknown future. E-bus mission partners came into this meeting expecting that, in some sense, we'd have to make the case for e-buses. What we've seen is a very sophisticated group of city champions that are ready to meet the challenge of e-bus adoption. My hope and expectation is that we continue with our momentum to resolving barriers to financing and deploying e-buses in these cities and eventually across Indonesia. Workshop ini sangat baik dan sangat-sangat memberikan pemahaman kepada kami ke depan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami antisipasi, baik khususnya soal pembiayaan, soal implementasi di lapangan, bagaimana kelembagaannya, bagaimana legalitasnya,
dan bagaimana pola kerjasamanya dalam segala hal, dalam seluruh aspek untuk mendukung implementasi bus listrik yang akan disampaikan, akan direkomendasikan di Kota Medan nantinya. Setelah dari workshop ini ternyata masih banyak yang harus kami laksanakan di daerah, yaitu antara lain melakukan kajian untuk kendaraan listrik ini sendiri maupun nanti dampak sosialnya untuk implementasinya di lapangan. Kemudian harapan saya juga akan ada bantuan baik itu dari lembaga ataupun organisasi untuk membantu kami melaksanakannya di daerah maupun untuk pendanaannya sendiri. Saya berharap banyak dari workshop ini nantinya ada suatu regulasi dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini Kementerian Perhubungan ataupun kementerian yang terkait di dalam bagaimana daerah mempercepat akselerasi penggunaan kendaraan listrik, khususnya bus listrik di dalam sektor transportasi. After joining this e-bus workshop, we hope all of us, the participants, can take a learn from our speakers, especially about how to make a great roadmap of e-bus in our city, and also we can take a learn about how to make a financing strategy to supporting e-bus, so we can make e-bus comes through in all over Indonesia. Kalau harapan sih baik banget ya dari TUMI Workshop ini, selama 3 hari ketemu 7 kota, itu banyak lah ya. Jadi reach out-nya juga jadi gampang karena saya sebagai peneliti di ICCT itu membantu kota-kota untuk implementasi electric bus juga. Workshop ini sangat baik sekali karena saya melihat bahwa di hari pertama sudah di-cover mengenai technical dan juga financing, dan di hari kedua itu juga sudah ada World Cafe di mana pemerintah daerah yang diundang di workshop ini dapat berkontribusi dan juga berinteraksi dengan expert-expert yang diundang sehingga mereka memiliki knowledge yang lebih banyak lagi agar dapat diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Ya, harapannya untuk workshop ini adalah tentunya kota-kota lain di luar Jakarta bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami lakukan, artinya bisa menyerap best practice yang sudah kita terapkan tentunya. Kalau bicara potensi, saya yakin bukan hanya DKI ya, kota-kota lain juga punya potensi yang sama, tinggal bagaimana goodwill daripada pemerintah mensupport program ini. The TUMI e-bus mission remains committed to providing technical assistance to 21 cities and enhancing program initiative in more than 100 network cities worldwide, with the goal of procuring 100,000 e-buses globally by 2025. This target is expected to transform the urban public transportation system in Global South so they are more environmentally friendly and can reduce greenhouse gas emissions to achieve the target of global net zero emissions in 2050. Learn about the TUMI e-bus mission initiative from ebus.transformative-mobility.org.